lagi di kelas Edukasi Spirit of Wonorejo bersama saya Jen Fadila. Oke, kali ini bahasan kita agak beda nih dari yang sebelumnya karena bahasan kita kali ini adalah gimana sih cara meningkatkan produktivitas di era pandemi. Bagi yang penasaran, tonton terus ya videonya. Yang pertama itu ada e-commerce. E-commerce itu adalah cara kita berbisnis dengan aktivitasnya itu di dalam jaringan internet. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan bisnis dengan e-commerce ini, kita bisa melakukan kapan aja dan di mana aja loh. Dan selain itu, kita juga dapat menghemat biaya karena modal kita tidak terpakai untuk sewa ruko ataupun biaya toko lainnya. Jadi selain mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, modal kita juga nggak banyak keluar nih. Ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas jika kita ingin memakai e-commerce ini di masa pandemi. Yang pertama, mengatur jadwal kerja. Karena selama pandemi kita menggunakan WFH, kita harus pandai-pandai nih mengatur jadwal untuk kerja kita ataupun kerja yang lainnya. Yang kedua, ada fokus pada pekerjaan. Hindari untuk nge-games, untuk hiburan-hiburan lainnya, nonton TV, karena kita harus fokus pada pekerjaan kita. Karena kalau enggak, klien ataupun pembeli kita ataupun konsumen kita bakal lari karena kita lalai dalam merespon ataupun yang lainnya. Strategi yang terakhir ada menemukan waktu istirahat. Istirahat itu perlu loh, karena setelah kita istirahat, kita akan lebih memaksimalkan kerja kita lagi dan hasilnya akan lebih baik lagi. Jadi jangan sepelekan ya waktu istirahat untuk teman-teman semua. Ada beberapa langkah yang bisa kita gunakan untuk memulai bisnis online melalui e-commerce ini loh. Yang pertama ada mulai dengan mindset bisnis online yang benar. Membangun mindset bisnis online yang benar bagi para pembisnis pemula khususnya di online akan menciptakan langkah baru untuk meraih kesuksesan, karena masih banyak yang belum ngerti nih atau masih banyak yang belum menyadari betapa dahsyatnya pendapatan atau penghasilan dari bisnis online ini. Nah, yang kedua ada menemukan siapa yang menjadi target pasar kita. Hal yang wajib bagi para pembisnis untuk memulai bisnis apalagi online nih, ya pertama kali itu kita harus menentukan siapa target pasar kita, karena agar kita tuh menjual barang atau jasa kita itu tepat sasaran dan tentunya hasilnya maksimal dong. Yang ketiga ada menentukan model bisnis yang tepat. Model bisnis bukan hanya untuk sebagai rencana atau visi misi aja nih. Jadi model bisnis ini bisa juga kita rencanakan lebih bagus lagi agar kita tuh bisa menciptakan peluang untuk profit kita lebih tinggi lagi. Yang keempat ada menyiapkan produk atau layanan. Ketika kita memilih untuk berjualan di e-commerce atau berjualan secara online, maka yang perlu kita persiapkan tentu saja produknya. Ada beberapa cara nih, cara kita menyiapkan produk kita kalau kita menggunakan e-commerce ini. Yang pertama adalah membuat produk secara sendiri. Yang kedua ada membeli produk dari orang lain kemudian kita jual kembali. Dan yang ketiga ada menggunakan sistem dropship, yaitu mengambil produk dari orang lain tanpa kita menyetoknya. Ada beberapa kelebihan yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan e-commerce ini. Yang pertama ada modal yang relatif kecil, karena kita tidak perlu menyewa ruko ataupun toko sehingga modal yang kita keluarkan tidak terlalu banyak. Yang kedua ada mudah dilakukan, karena sistemnya ini online dan menggunakan jaringan internet, kita bisa menggunakannya di mana aja dan kapan aja. Yang ketiga, biaya operasional yang lebih efisien, karena kita tidak menggunakan ruko, nggak memerlukan karyawan dan juga listrik, jadi biayanya juga biaya pengeluaran kita juga lebih kecil nih. Yang keempat ada menjangkau konsumen secara lebih luas, karena kita bisa menjangkau konsumen dari antar negara, antar kota, ataupun kayak yang sampai pelosok-pelosok sekalipun kita dapat menjangkaunya tanpa harus kita ketemu, hanya lewat jaringan internet saja. Yang kelima, tidak terikat waktu. Jadi konsumen kita bisa membeli barang atau jasa yang kita jual di e-commerce ini kapan aja, pagi, siang, sore, ataupun malam.
Dan kelebihan dari e-commerce yang terakhir adalah pemasaran yang lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena kita tidak perlu mencetak brosur, mencetak pamflet untuk mempromosikan barang kita, karena kita tinggal foto dan posting deh. Sekian dulu ya untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Saya Dian Fadilah, undur diri dulu. Bye-bye.